Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha. Gimana kabarnya teman-teman? Puasanya lancar? Ini udah hari ke-8 puasa. Semoga lancar dan diberi pahala dari Allah. Jadi hari ini kita ngebahas tentang 10 hal yang sunnah pada puasa Ramadan. Jadi ini sering ditinggalkan dan sering dilupakan oleh kita. Jadi kita akan ngebahas ini. Oke teman-teman, keep on watching ya. Untuk yang pertama yaitu makan sahur, dan makan sahur itu yang diakhirkan. Jadi makan sahur itu kan memang hukumnya sunnah. Karena sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim berbunyi, makan sahurlah karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Namun makan sahur yang terbaik itu untuk diakhirkan, artinya diperbolehkan makan selama belum yakin itu belum azan subuh gitu. Nah, ini sebagaimana dalam hadis juga disebutkan Rasulullah pernah bersabda, umatku sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi memang Rasul menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Jadi teman-teman, sebaiknya mulai sekarang kita membiasakan makan sahur dan mengakhirkan sahur agar mendapatkan pahala tambahan dari Allah Ta'ala. Untuk sunnah yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Ini memang kita disunnahkan untuk segera berbuka puasa, seperti hadis Rasul yang berbunyi, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan menyegerakan waktu berbuka puasa itu sebenarnya tujuannya juga untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti dalam hadis yang berbunyi, Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sentiasa berbuka puasa dulu, baru dia sholat maghrib. Untuk sunnah yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma, ataupun boleh juga berbuka dengan air. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah biasanya berbuka dengan rotab atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rotab atau kurma basah, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk sunnah selanjutnya, sunnah keempat yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Jadi kita memang dianjurkan untuk berdoa ketika berpuasa karena berbuka puasa. Seperti dalam hadis yang disabdakan Rasulullah berbunyi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk sunnah yang kelima yaitu tadarus Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ini teman-teman juga pasti sering melakukannya ya. Untuk sekarang ini tapi kita tadarusan di rumah aja dulu karena adanya pandemi corona. Tapi memang tadarus Al-Quran itu amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan karena Al-Quran diturunkan. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Jibril menemui Rasulullah pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, dan dia atau Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya atau Rasul. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memang tadarus Al-Quran itu memang disunnahkan dan untuk dihatam. Karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk sunnah keenam yaitu memberikan makanan untuk yang berbuka puasa. Ini sunnahnya juga penting ya. Seperti dalam riwayat Tirmizi disebutkan bahwa
Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau teman-teman ngasih orang satu makanan untuk orang berpuasa, jadi pahala kita jadinya 2 gitu. Satu dari dia, satu dari kita. Untuk sunnah yang ketujuh adalah sholat tarawih. Ini juga salah satu ibadah sunnah yang dilakukan di Ramadan. Tapi untuk sekarang ini kita sholat tarawih di rumah. Jadi kita di rumah itu bisa dikerjakan sendiri ataupun bisa berjamaah dengan keluarga. Ini sedikit ada cerita ya. Jadi Rasulullah itu dulu ketika sholat tarawih itu dia melaksanakannya di masjid. Jadi 3 hari berturut-turut melaksanakan di masjid dengan berjamaah. Sampai akhirnya malam keempat dia udah nggak keluar ke masjid lagi dan mengerjakan sholat tarawih di rumah karena Rasulullah khawatir kalau tarawih itu akan dianggap sebagai sholat wajib di bulan Ramadan. Untuk sunnah ke-8 yaitu lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sebenarnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang lain juga banyak, tapi kita ambil satu aja dulu. Yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, sedekah manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi memang semua apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu memang dilipat gandakan sama Allah. Makanya bulan ini sangat istimewa dibanding bulan lain. Untuk sunnah yang ke-9 adalah i'tikaf, atau yang bermakna berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk beribadah. Jadi Rasulullah juga sering melakukannya, baik di awal, pertengahan ataupun di akhir. Tapi Rasul lebih fokus dan lebih sering itu pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi memang fokus i'tikaf untuk beribadah. Walaupun sekarang kita tidak bisa ke masjid, kita belum bisa memang i'tikaf untuk di masjid. Kenapa harus fokusnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan? Karena di sini kita akan mengejar malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu terdapat di malam-malam ganjil 10 hari akhir Ramadan. Untuk sunnah yang ke-10 itu ialah umroh pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada kita ini dia rezekinya banyak, sebaiknya untuk umroh pada bulan Ramadan, karena kan pahalanya itu berlipat ganda seperti kita sedang melaksanakan haji. Ini seperti hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ini juga hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari yang kedua yang berbunyi, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Dan untuk hadis yang ketiga itu dari riwayat Muslim yang berbunyi, umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Jadi memang kita disunnahkan untuk berumroh pada bulan Ramadan. Oke teman-teman, sampai situ dulu pembahasan kita hari ini mengenai 10 hal yang disunnahkan pada puasa Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menambah nilai pahala kita selama bulan Ramadan. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe apabila channel ini bermanfaat untuk kamu. And see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.